Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Gita Lestari, kemudian ada Dewi Chandrawati, Joseph, Nordia, Retno Mastuti, dan juga Wiwit Novitasari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai model pembelajaran, yaitu model jaringan atau bisa disebut juga dengan network. Adapun pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian, kemudian ada karakteristik, tujuan, langkah-langkah, penerapan, dan juga kekurangan serta kelebihannya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian mengenai model jaringan atau bisa disebut juga dengan network. Model jaringan ini adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan media elektronik dan media massa. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, saluran radio, dan juga televisi. Selanjutnya yaitu karakteristik model jaringan atau network. Yang pertama, berpotensi terciptanya sumber belajar antar banyak pihak. Yang kedua, sumber belajar yang digunakan beragam. Yang ketiga, menimbulkan minat siswa dalam mencari informasi. Yang keempat, memungkinkan siswa untuk aktif dalam mencari informasi. Dan yang terakhir, membuat siswa mampu menyimpulkan informasi yang diperoleh. Selanjutnya yaitu ada tujuan model jaringan. Tujuannya yaitu dirancang untuk memadukan pembelajaran yang mengenaikan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan setelah siswa melaksanakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Langkah-langkah model jaringan. Yang pertama itu ada analis perkembangan anak. Tentukan konten kurikulum berdasarkan perkembangan anak. Buat rancangan kegiatan mingguan atau RKM. Tentukan tema dan subtemanya. Kemudian tentukan indikator yang akan dikembangkan di setiap aspek kemampuan. Desain model networked, lalu masukkan minat yang sesuai dengan perkembangan anak. Hasil rancangan model dimasukkan dalam rancangan kegiatan harian dengan berpijak pada tema dan subtema. Tentukan media, fasilitas, strategi, pendekatan maupun metode langkah kegiatan dalam pelaksanaan, pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian, langkah evaluasi terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan RKH yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya itu ada penerapan model jaringan network, di mana jaringan yang dimiliki peserta didik ini sudah mulai terbentuk dari lingkungannya. Kemudian ketertarikan yang secara alami dimilikinya ini telah menyebabkan dia untuk belajar dari orang lain di bidang yang menawarkan berbagai tingkat pengetahuan dan wawasan yang memperluas jangkauan belajar dari si peserta didik. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan model jaringan atau network. Ya, di sini menurut si Mare pada tahun 2018 halaman 2, ia menjelaskan bahwa keunggulan dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama, tentunya sangat proaktif dan berjalan secara alami dari pelajar sendiri. Yang kedua itu pelajar dirangsang dengan informasi yang relevan. Yang ketiga, keterampilan atau konsep pelajaran yang mempunyai suatu nilai yang lebih sepanjang masa. Yang keempat, siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit. Hal ini umumnya muncul secara tidak sengaja selama proses pembelajaran di kelas sedang berlangsung. Yang kelima itu model pembelajaran tersebut mengembangkan keterampilan berpikir anak. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial anak seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, atau menghargai gagasan orang lain. Nah, jadi kelebihan model ini tidak dapat dipaksakan pada pelajar, tetapi harus diberikan dari dasar dahulu. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan dari model ini, yaitu menurut Halida pada tahun 2011 halaman 526, ia menjelaskan bahwa kekurangan model ini yaitu yang pertama, motivasi anak akan berubah sehingga kedalaman materi pelajaran menjadi dangkal.
secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Selanjutnya, sangat mudah terjadi bentrokan antara ide yang satu dengan ide yang lain. Yang terakhir, jika dilakukan dengan ekstrim, dapat menyebabkan minat menjadi lemah dan mencairkan semangat mental anak. Nah, jadi di sini tidak bisa di ekstrim ya dari model ini kepada anaknya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.